Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita semuanya senantiasa masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya pada hari ini kita semua masih diberikan nikmat berupa sehat oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberikan jalan yang terbaik kepada kita semua. Yang saya hormati Bapak Kepala SMA Negeri 1 Kediri, yaitu Bapak Supriyadi SPG FF. Yang saya hormati Bapak Ibu, calon guru Bapak dan Ibu CGP, calon guru penggerak angkatan 7 dari SMA Negeri 1 Kediri. Dan juga yang saya hormati Bapak dan Ibu guru SMA Negeri 1 Kediri yang berbahagia. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan kenalan panjenengan yang mana pada pagi hari ini Bapak dan Ibu sudah meluangkan waktunya untuk bisa hadir dalam rangka untuk mengikuti pembahasan atau diseminasi tentang budaya positif yang kami dapatkan selama kami kemarin pada modul 1 tentang budaya 1.4 tentang budaya positif. Maksud dan tujuan pada kegiatan pada pagi hari ini kami akan memberikan diseminasi, kami akan memberikan apa yang kami dapatkan untuk modul 1.4 yang berkaitan dengan budaya positif di sekolah yang nantinya bisa kita aplikasikan, bisa kita terapkan di sekolah kita untuk menjadikan budaya-budaya yang positif. Jadi pada hari ini adalah berkaitan dengan apa yang kami dapatkan pada kegiatan modul 1.4 yang sudah kami laksanakan pada bulan Oktober, November, Desember kemarin. Dan pada pagi hari ini baru kami melakukan diseminasi atau pembahasan terkait dengan budaya positif yang nantinya bisa kita aplikasikan di sekolah. Itu latar belakang dan tujuan kami mengundang Bapak Ibu terkait dengan kegiatan pada pagi hari ini. Sebelum kita mulai kegiatan pada pagi hari ini, marilah kegiatan hari ini agar oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kemudahan dan kelancaran dalam melakukan pembahasan atau diseminasi pada pagi hari ini. Mari kegiatan ini kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bapak Ibu. Untuk yang kedua, kami mohon berkenan kepada Bapak Kepala Sekolah untuk memberikan pengarahan sekaligus pemantapan terhadap kegiatan yang pada pagi hari ini akan kami laksanakan. Terima kasih untuk datang kami lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang terhormat Bapak Ibu calon guru penggerak angkatan 7 SMA Negeri 1 Kediri, Bapak Supriyono SPD, Ibu Dian Monika Malik SPD, dan Ibu Lili Asria SPD. Yang saya hormati juga Bapak dan Ibu guru SMA Negeri 1 Kediri. Syukur alhamdulillah sampai hari ini kita masih diberi banyak kenikmatan, utamanya nikmat sehat sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan diseminasi atau pembahasan ini. Semoga kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan juga karunia kesehatan itu terus terlimpahkan pada kita sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas lainnya, utamanya aktivitas
yang bernilai ibadah di bidang pendidikan. Salawat serta salam kita limpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah berkat beliaulah kita selalu berada di jalannya. Bapak Ibu, kegiatan ini merupakan seperti yang terpampang di banner, yaitu pengimbasan atau diseminasi dari kegiatan yang sudah diikuti oleh Bapak Ibu Guru Penggerak Angkatan ke-7 untuk kemudian diteruskan, disampaikan kepada para guru di SMA Negeri 1 Gending, terutama yang berkaitan dengan budaya positif. Ya, budaya positif itu merupakan hal atau kebiasaan bahkan lebih dari sekedar kebiasaan baik yang perlu dikembangkan oleh semua warga sekolah di SMA Negeri 1 Gending, sehingga diharapkan dengan adanya pembahasan ini dari Bapak Ibu calon guru penggerak diharapkan semakin meluas diketahui, kemudian dilaksanakan bersama oleh Bapak Ibu guru SMA Negeri 1 Gending. Dengan pembahasan ini ya diharapkan pengembangan kegiatan perilaku positif ini dapat juga dikembangkan kepada siswa dan semua warga sekolah yang lainnya. Jadi itu ini idealnya Bapak Ibu guru semua di kegiatan ini, tapi karena berbagi tugas mengajar, kemudian tugas-tugas yang lainnya, sehingga beberapa guru yang mengikuti kegiatan ini. Saya kira itu, mudah-mudahan kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar dan hasilnya itu dapat meningkatkan perilaku budaya positif warga SMA Negeri 1 Gending. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kepala Sekolah yang telah memberikan pengarahan sekaligus membuka kegiatan pada pagi hari ini dalam diseminasi atau pembahasan budaya positif. Mudah-mudahan kegiatan pada pagi hari ini diberi kemudahan, kelancaran, dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon berkenan kepada Bapak Ainul Yakin untuk memberikan doa terkait dengan kegiatan pada pagi hari ini. Monggo Bapak menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum melanjutkan kegiatan pada pagi hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan bisa selesai dengan baik, dengan insyaallah dengan sempurna. Alhamdulillah, insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim.
الآفات وتقضينا يا الله بها جميع الحاجات وتطهرنا بها لجميع السيئات وتطهرنا بها من الدرجات وتبلغنا بها المصائب التي نختلط بالحياة والبعث والممات. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه وسلم اغفر لي ولوالدينا وحبيبنا وقومنا أشكرا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا ما فرضنا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخلنا ورحمتنا وأنت والظالمين من الأبصار ربنا إننا سألنا واغفر لنا ذنوبنا وعلى سيئاتنا وتوفنا ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم اللهم بارك لنا في ربنا وشعبنا وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في ربنا وشعبنا وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في ربنا وشعبنا وبلغنا رمضان ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين صراط الذين أنعمت عليهم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah memberikan doa pada kita semua dan dengan kegiatan pada pagi hari ini. Demikianlah acara kegiatan pengarahan sekaligus pembukaan oleh Bapak Kepala Sekolah terkait definisi pada kegiatan hari ini. Saya pembawa acara kurang lebihnya mohon maaf. Ketika suratul mustaqim, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya kami mohon kepada Bapak dan Ibu DGP Angkatan 7 untuk bisa masuk kegiatan diseminasi. Kita urut sesuai abjad itu dari D, R, S itu bagian, R itu kuliah, dan S itu yang semoga saya masuk waktu dan tempat yang datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu guru sekalian, dan rekan sejawat yang menjadi calon guru penggerak angkatan 7 dari SMA Negeri 1 Bening. Izinkan kami hari ini melaksanakan diseminasi atau pengibasan budaya positif modul 1.4. Bukan bermaksud kami menggurui Bapak Ibu sekalian, tapi ini bagian dari kewajiban kami dalam menunaikan tugas melaksanakan aksi nyata modul 1.4. Kalau tahun kemarin ada Pak Ali sama Bu Elvira yang berdiri di depan untuk melakukan pengibasan kepada teman-teman semuanya. Ini giliran kami bertiga di sini untuk melakukan pengibasan modul 1.4. Mudah-mudahan pada angkatan yang akan datang lebih banyak lagi dari rekan-rekan kami yang mengikuti jejak kami untuk mengikuti CDP. Insya Allah angkatan 9 dan 10. Karena kalau menurut infonya, kalau sekolahnya sudah sekolah penggerak, berarti gurunya juga guru penggerak. Seperti ini, Pak. Alhamdulillah.
Kita awali dari tujuan pendidikan nasional. Kita sudah melaksanakan kurikulum merdeka. Sudah di semester kedua untuk melaksanakan kegiatan kurikulum merdeka, dan kita sudah terbiasa mendengar istilah profil pelajar Pancasila. Sebetulnya apa sih tujuan pendidikan nasional? Terus apa sih tujuan diadakannya pendidikan guru penggerak? Nah, sebetulnya itu tujuannya adalah mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kami sudah melaksanakan kegiatan CBP sejak bulan Oktober, insya Allah. Kita sudah menyelesaikan satu modul. Modul pertama itu isinya ada 4, 1.1, 1.2, 1.3, dan 1.4. Nah, 1.1-nya itu adalah filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Kita tahu bahwa Ki Hajar Dewantara ini adalah bapak pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntut segala macam kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya sebagai manusia anggota masyarakat. Kemudian profil pelajar Pancasila, dimensinya di situ ada 6. Yang pertama, beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan yang global. Ketiga, mandiri. 4, kreatif. 5, bernalar kritis. 6, gotong royong. Dan insya Allah ini sudah kita laksanakan bersama-sama. Seperti apa profil pelajar Pancasila yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, dan seterusnya. Saya yakin Bapak Ibu guru semuanya sudah paham. Berikutnya di modul 1.2, di situ kami mempelajari tentang nilai-nilai guru penggerak dan visi guru penggerak. Di situ nilai guru penggerak ada 5. Yang pertama, kita diharapkan bisa menjadi mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan yang terakhir berpihak kepada murid. Dan ini sejalan dengan apa yang diinginkan oleh kurikulum merdeka. Sedangkan peran guru penggerak juga ada 5, yaitu menjadi pemimpin pembelajaran, menggerakkan komunitas praktisi, mendorong kolaborasi antar guru, menjadi coach bagi guru lain, dan mewujudkan kepemimpinan murid. Kemudian di modul yang berikutnya, modul 1.3, kita di situ mengenal ada visi guru penggerak. Apa sih sebetulnya visi? Visi itu sebetulnya mirip dengan impian. Apa impian kita? Saya yakin semua manusia, termasuk kita di sini, itu punya impian. Apalagi kita sebagai pendidik, apa impian kita terkait dengan profesi kita sebagai pendidik? Bagaimana impian kita mewujudkan anak-anak yang sesuai dengan tujuan pendidikan? Jadi visi itu sama dengan impian. Nah, untuk mewujudkannya kita perlu usaha. Nah, usahanya bagaimana? Salah satunya nanti usahanya adalah dengan mewujudkan budaya positif. Ini adalah aset positif dalam mewujudkan visi dari guru penggerak. Di situ yang pertama ada orang tua, pemerintah, kemudian komunitas, ada masyarakat. Kemudian ada sarana dan prasarana, dan juga ekosistem sekolah. Nah,
dari modul 1.1 filosofi pemikiran KHD, kemudian modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak, kemudian modul 1.3 visi guru penggerak, ditambah dengan modul yang keempat, yaitu bagaimana menerapkan budaya positif, itu yang nanti pada akhirnya akan mewujudkan generasi yang betul-betul memiliki karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Mengenai budaya positif, sebetulnya bukan hal yang asing di sekolah kita, karena budaya positif itu sudah biasa sebetulnya kita laksanakan. Ini contoh budaya positif, pelaksanaan sholat berjamaah, kemudian kalau pagi di situ kita selalu menjemput anak-anak ketika memasuki pintu gerbang, kemudian mereka menuntun sepedanya ketika memasuki ruang sekolah, kemudian berdoa bersama ketika mengikuti pembelajaran, kemudian menyanyikan Indonesia Raya, memandangkan Pancasila, Asmaul Husna, doa bersama, dan masih banyak kegiatan-kegiatan budaya positif yang sebetulnya itu sudah kita laksanakan. Jadi sebetulnya materi budaya positif itu meskipun tidak disampaikan, tapi semua itu sudah dilaksanakan di SMA Negeri 1 Kediri. Nah, untuk mewujudkan budaya positif, walaupun kita di sini sudah menerapkan budaya positif, mungkin di sini ada beberapa hal yang terkait dengan budaya positif. Itu yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kemudian ada kebutuhan dasar, ada posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Kita mulai dari yang pertama, perubahan paradigma belajar. Di situ mengenai kontrol teori dipaparkan oleh Dr. William Glasser. Dr. William Glasser ini sebetulnya seorang psikolog sekaligus seorang pendidik. Di situ beliau meluruskan beberapa miskonsepsi tentang kontrol, bagaimana ilusi guru mengontrol murid. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, kadang-kadang yang ketiga ini kita sering melakukan sebetulnya. Ketika anak itu melakukan suatu kegiatan, kemudian kita memberikan kritik, apalagi kegiatan anak yang dilaksanakan oleh anak itu bersifat negatif, kadang-kadang timbul dari kita itu pernyataan yang membuat anak itu merasa bersalah. Dan menurut kita itu adalah untuk menguatkan karakter. Dan hal yang seperti ini menurut Dr. William itu ternyata salah. Kalau tindakan kita seperti itu ternyata memberikan dampak negatif terhadap anak. Karena ketika kita membuat anak merasa bersalah, maka perasaan bersalah itu muncul terus di dalam pola pikir anak. Kemudian yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kadang-kadang kita juga tidak menyadari, ini juga sering kita lakukan, bahwa kita sebagai orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Berikutnya, disiplin positif. Kalau kita sudah berbicara kata disiplin, sebetulnya itu kan nilainya sudah nilai yang memiliki kegiatan yang positif. Tapi kenapa kok harus ada kata disiplin positif? Tidak cukupkah kata disiplin saja? Makna kata disiplin. Ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Anda? Apa yang terlintas di pikiran Anda? Kebanyakan orang akan menghubungkan kata
disiplin dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Maksudnya hukumannya. Jadi pada era yang sekarang yang sudah digemarkan mengenai kurikulum merdeka, bahwa kita itu harus memberikan kebebasan kepada anak, tapi dalam arti bukan kebebasan yang sebebas-bebasnya, tapi tetap kita harus memberikan dalam tanda petik ada peraturan yang harus menaungi kegiatan-kegiatan yang ada di dalamnya. Kemudian kata disiplin positif sendiri menurut Ki Hajar Dewantara, di situ di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Maksudnya kalau kita sudah memiliki disiplin dari dalam diri kita sendiri, sebetulnya tidak perlu ada peraturan-peraturan di dalamnya yang menjadi payung hukum dari suatu kegiatan. Tetapi kalau misalkan disiplin itu belum muncul, bukan belum muncul ya, kadang-kadang kita tidak istiqomah dalam melaksanakan disiplin, maka di sini perlu ada pihak lain yang mendisiplinkan. Termasuk di sini berlaku tidak hanya di murid saja, itu juga berlaku untuk kita. Kalau di murid, bisa kita hitung, anak-anak yang betul-betul disiplin dengan sendirinya, itu kalau dari 1000 lebih paling hanya tidak lebih dari 10%-nya dari anak-anak yang memang memiliki self-disiplin. Nah, karena yang seperti itulah, maka sekolah kita itu perlu membuat suatu wadah yang harus membuat mereka itu lebih disiplin. Jadi katakanlah kalau tidak bisa disiplin dengan sendirinya, maka kita harus memaksa mereka untuk disiplin. Seperti itu yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Kemudian yang kedua, mengenai teori motivasi, hukuman dan penghargaan dan restitusi. Menurut Diana Goosen, dalam bukunya Restructuring School Discipline, menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian, yang kedua, motivasi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Pertanyaan saya, menurut Bapak Ibu, kira-kira disiplin yang ada pada anak-anak itu menganut teori motivasi yang mana? Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini teori motivasi yang paling rendah sebetulnya. Jadi memang paling nyaman karena untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan, maka mereka harus disiplin. Berangkat ke sekolah tidak terlambat. Karena memang motivasinya apa? Motivasinya itu supaya tidak dihukum. Nah, motivasi seperti ini tergolong motivasi yang eksternal.
Kalau untuk Bapak Ibu guru, yang mana? Nomor 3, Alhamdulillah. Dicatat Pak, ini nomor 3 tadi. Oke. Nomor 3 ini adalah motivasi yang sifatnya internal. Jadi memang hendaknya kita sebagai pendidik memang harus mengubah bagaimana pola pikir kita, bagaimana motivasi kita. Kita datang ke sekolah jangan sampai terlambat. Kita masuk ke kelas jangan sampai terlambat. Kita pulang juga jangan pulang duluan. Harapannya begitu. Jadi alhamdulillah kalau sebetulnya tidak perlu menjawab semuanya. Saya kira-kira ketika datang ke sekolah itu motivasinya yang mana? Yang jelas tidak ada motivasi yang nomor 1. Karena saya yakin di sini belum ada hukuman untuk guru yang datang terlambat, juga belum ada hukuman untuk guru yang pulang duluan, tidak. Saya yakin sudah motivasinya. Maka konsekuensinya apa? Ketika saya terlambat mengumpulkan tugas, konsekuensinya apa? Dan lain sebagainya. Jadi dengan adanya kesepakatan kelas itu, maka kita bisa, dengan kata lain, kalau ada pelanggaran, kita bisa memberikan konsekuensi. Nah, ini berbeda dengan hukuman. Walaupun konsekuensi ini tetap memberikan rasa tidak nyaman bagi murid. Tapi yang jelas mereka akan berpikir, kalau saya itu tidak kepingin dikatakanlah mendapatkan konsekuensi, maka saya tidak boleh melanggar dari kesepakatan kelas yang sudah disepakati secara bersama. Mudah-mudahan tidak hanya saya sendiri yang sudah melaksanakan kesepakatan kelas, mungkin teman-teman yang lain dan yang mungkin belum pernah melaksanakan kesepakatan kelas, nanti kita mulai dengan membuat kesepakatan kelas. Jadi kalau ini sudah kita laksanakan, saya pikir ini tidak termasuk ke dalam bentuk yang dinamakan dengan bullying. Karena kalau hukuman pasti itu sudah bullying. Tapi kalau ini merupakan suatu hasil kesepakatan bersama, kemudian ada konsekuensi, itu tentu bukan merupakan bullying. Itu menurut saya. Mudah-mudahan Bapak Ibu juga sepakat. Berikutnya, selain ada hukuman dan konsekuensi tadi, sebetulnya ada lagi di sini yang dinamakan dengan restitusi, yaitu pendekatan bagaimana ketika ada pelanggaran, kemudian cara kita itu menyelesaikan pelanggaran-pelanggaran yang sudah dilakukan oleh anak. Bagaimana kita menghadapi anak ketika anak melakukan pelanggaran tanpa harus memberikan hukuman. Jadi kita melakukan yang namanya restitusi. Di situ restitusi adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi kalau misalkan terkait dengan restitusi ini, ketika anak melakukan pelanggaran, maka kita ajak anak itu untuk berkolaborasi. Kita ajak anak untuk menemukan di mana letak pelanggaran yang mereka lakukan, kemudian juga berdiskusi dengan anak kira-kira apa solusi yang harus dari masalah yang ada yang harus diambil oleh anak untuk menyelesaikan permasalahan yang sudah dibuat oleh anak. Kemudian juga dengan adanya restitusi ini, guru bisa melakukan pendekatan kepada anak, mengajak anak untuk memikirkan mau jadi apa sebetulnya yang diinginkan oleh anak. Sebetulnya mungkin ini ilmunya ilmu BK ya, Bu Rizky ya. Nah, kita di sini untuk kemerdekaan belajar terkait dengan kurikulum merdeka,
belajar, maka kita sebetulnya diajak untuk mendalami lebih banyak lagi terkait dengan karakter dari anak. Sehingga kalau kita tahu karakter anak itu seperti apa, maka kita bisa, yang tadi disampaikan, bahwa kita harus memiliki nilai yang berpihak kepada murid. Jadi murid itu kepinginnya seperti apa, itu yang sebetulnya harus kita turun. Berikutnya, kebutuhan dasar manusia. Ini masih ada kaitannya dengan budaya positif. Untuk membangun budaya positif di sekolah dengan lingkungan yang aman, yang mendukung murid untuk menjadi pribadi yang berbudaya, seimbang, dan bahagia. Menurut William Glasser, di situ ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan dasar untuk bertahan hidup atau survival. Nah, yang kedua itu ada kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, kebutuhan akan kebebasan. Yang keempat, kebutuhan akan kesenangan. Dan yang kelima, kebutuhan akan penguasaan. Seperti apa kebutuhan dasar manusia itu? Mari kita lihat bersama. Menurut Ki Hajar Dewantara, guru itu diibaratkan sebagai petani yang menanam padi. Jadi kalau ada petani menanam padi, tidak bisa minta kemudian padi yang ditanam itu untuk menjadi jagung. Tidak bisa. Apa yang bisa kita lakukan? Ketika petani menanam padi, untuk membuat padinya itu supaya baik, apa yang dilakukan? Mungkin melakukan pemupukan terhadap padinya, mungkin dengan cara pengolahan tanah yang baik. Nah, itu yang bisa dilakukan untuk membuat tanaman padi itu menjadi padi yang unggul. Jadi bukan menanam padi biar kelihatan bagus nanti berubah padinya menjadi tanaman jagung, tidak seperti itu. Jadi ibaratnya kita sebagai guru itu adalah sebagai petani yang menanam padi. Kita tidak bisa membuat anak itu menjadi apa yang seperti yang kita harapkan. Tetapi kita bisa membuat bagaimana mewujudkan anak itu dengan cara ya mungkin sarana prasarana dari kita sendiri, bagaimana kita mengelola kelas, bagaimana cara kita menyampaikan pembelajaran yang tidak membosankan tetapi menyenangkan bagi anak. Mungkin itu yang bisa kita lakukan agar apa yang diharapkan oleh anak itu betul-betul terwujud. Kemudian guru itu juga sebagai fasilitator, teman dalam menumbuhkan bakat dan minatnya. Kita tidak bisa memaksakan anak untuk menjadi seorang pengusaha, tidak bisa memaksakan anak untuk menjadi seorang pilot, tidak seperti itu. Tetapi kita bisa mengarahkan bagaimana mereka itu mencapai cita-citanya. Kemudian menurut William Glasser, seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu, yaitu untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Jika terpenuhi, murid akan tumbuh seimbang dan bahagia. Jadi kalau selama ini ada murid-murid kita itu ada yang melakukan kegiatan-kegiatan yang menurut kita itu belum baik, maka itu adalah bentuk bahwa ada kebutuhan-kebutuhan dari murid yang belum terpenuhi. Dari 5 kebutuhan dasar itu yang mana yang mereka inginkan untuk terpenuhi? Berikutnya, kalau tidak terpenuhi, murid akan mengalami emosi negatif seperti bosan, sedih, kecewa, bahkan mereka dapat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan, atau katakanlah mereka melanggar peraturan. Jadi kalau misalkan ada anak ketika jam pertama ada di kelas, nanti pergantian jam gurunya keluar ikut keluar, nggak ikut di kegiatan pembelajaran di jam berikutnya. Nanti
ada lagi setelah jam istirahat, masuk lagi, setelah itu keluar lagi. Nah, yang seperti itu berarti ada kebutuhan dari mereka yang sebetulnya belum terpenuhi. Dan itu yang menjadi PR bagi kita. Bagian yang mana yang tidak terpenuhi dari anak, itu yang harus kita cari, sehingga nanti tidak ada lagi murid-murid yang mengalami emosi negatif. Oke, kita lihat berikutnya 5 kebutuhan dasar dari manusia. Yang pertama, bertahan hidup atau survival. Kebutuhan bertahan hidup ini ada hubungannya dengan kebutuhan yang bersifat fisiologis. Antara lain ada kesehatan, rumah, dan makan. Kemudian ada kaitannya juga dengan kebutuhan biologis yang merupakan sebagian dari proses reproduksi. Kemudian kebutuhan untuk merasa aman agar murid dapat belajar dengan baik. Bisa dicontohkan misalkan anak-anak karena di sekolah itu full mulai dari pagi sore, biasanya anak-anak itu bawa bekal. Ketika siang jam istirahat mereka makan bersama. Tapi mungkin ada satu orang yang senengannya itu ngambil milik temannya. Padahal dia juga bawa bekal. Tapi kenapa kok dia masih ngambil milik temannya? Nah, ini yang harus kita perhatikan. Mungkin ibunya bawa bekal tapi menunya itu saja. Sehingga dia itu kepengen yang lain. Karena kepengen yang lain, akhirnya apa? Mereka ngambil milik temannya. Nah, itu berarti kebutuhannya itu terkait dengan bertahan hidup. Berikutnya yang kedua, kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain, bisa teman, keluarga, kelompok, di mana kita bergabung. Setiap murid itu unik. Guru harus bisa menciptakan kesempatan untuk murid berkolaborasi dan memiliki ikatan emosi satu sama lain. Nah, ini kadang-kadang mungkin Bapak Ibu juga sering ada anak-anak itu yang itu lebih dekat dengan kita, kemudian melakukan senang dengan saya masuk di jamnya ini karena saya senang dengan guru ini, tapi saya nggak masuk di jamnya yang itu karena saya nggak suka. Nah, sebetulnya mereka itu apa sih yang dibutuhkan? Mereka itu sebetulnya butuh kasih sayang. Dan seperti ini itu banyak di sekolah kita. Anak-anak yang memang ada kebutuhan akan kurangnya kasih sayang. Berikutnya yang ketiga, itu kebutuhan akan kebebasan atau freedom. Di sini murid diberi kesempatan membuat pilihan dan bertanggung jawab atas pilihannya. Murid diberi kesempatan membuat pilihan dan bertanggung jawab atas pilihannya. Kebebasan bukan berarti membiarkan mereka melakukan apa saja yang mereka mau, melainkan kebebasan berarti mendapat kesempatan untuk membuat pilihan, menyuarakan pendapat dengan percaya diri, dan memberikan kesempatan untuk mencoba hal yang baru. Yang keempat, kebutuhan akan kesenangan. William Glasser menghubungkan kebutuhan akan kesenangan itu dengan belajar. Tidak menyepelekan kebutuhan murid untuk merasa senang di kelas dan tidak ragu-ragu sengaja memasukkan kegiatan yang menyenangkan di dalam kelas. Jujur, kadang-kadang kita tidak selalu membuat suasana di kelas itu menyenangkan. Mungkin kita dari rumah itu sudah punya angan-angan, nanti saya kalau di kelas itu begini, rencana saya begini, menyenangkan. Tapi kadang-kadang dihadapkan pada satu permasalahan mungkin ya, nah ini menyebabkan buyar. Yang mestinya menyenangkan itu tidak lagi menyenangkan, katanya murid ya daya melolong. Itu yang sering
kita rasakan. Apalagi kalau punya jam terbang sampai 40 jam. Jam pertama masih menyenangkan, senang karena dari rumah idenya begini terlaksana di kelas. Tapi ketika jam terakhir loyo semuanya, muridnya juga loyo, akhirnya gurunya juga ikut loyo, tidak lagi menyenangkan, yang ada ngantuk aja. Jadi mari, karena anak itu senang dengan yang berbau kesenangan, anak-anak itu kalau di pembelajaran itu ada bermainnya, itu senang sekali. Apalagi itu kalau mencatatnya nggak ada mencatat, nggak ada tugas, senang sekali anak-anak. Makanya kalau saya sekarang, trik saya di kelas, ketika anak-anak berdiskusi itu selalu ada, berdiskusi selalu ada, karena ini salah satu bentuk untuk menjalin kolaborasi antar teman. Kalau saya misalkan dari bahan diskusi ada 3 soal misalkan, dari 3 soal, itu tidak semua anak mengerjakan 3-tiganya, bosan kalau seperti itu. Karena anak-anak kalau membuat kesepakatan kelas dengan saya, Bu, tugasnya jangan banyak-banyak. Ya sudah, 3 soal dibagi 3 kelompok. 1 kelompok kerjakan 1 soal, kelompok 1 nomor 1, kelompok 2 nomor 2, kelompok 3 nomor 3. Wis, saat pertemuan selesai. Kalau disuruh kerjakan sendiri-sendiri, nggak selesai. Nah, kalau dibagi seperti itu, sudah sesuai dengan kesepakatan kelas bahwa tugas nggak banyak. Selesai, langsung dipresentasikan. Anak-anak itu sebenarnya berkelompok. Terus, nggak usah dicatat di bukunya satu-satu. Gimana Bu? Tulis saja di lembaran, kelompok 1, tambah senang seperti itu. Jadi nggak punya catatan, nggak punya apa. Ya sudah, pokoknya kita ini memenuhi kebutuhan murid akan kesenangan supaya mereka itu tidak bosan. Karena biasanya kalau ya masa dia suruh mengerjakan LKPD terus, tapi saya rubah caranya. Kalau dari LKPD itu soalnya cuma 2, ya sudah bagiin 2 kelompok. Nah, saya kalau bagi kelompok itu saya cari cara yang dari satu pertemuan ke pertemuan berikutnya itu untuk menentukan kelompoknya itu berbeda-beda. Sehingga mereka itu kalau saya bikin seperti ini tuh senang. Jadi apa ya? Tidak, kalau mereka berkelompok tidak di circle-nya itu saja. Sehingga mereka bisa dengan sana. Mereka nggak pilih sendiri. Tapi saya berusaha membuat suatu cara agar terbentuk kelompok. Tapi sebetulnya saya nggak pilih personalnya, tapi dengan cara itu. Itu yang saya pakai untuk memenuhi kebutuhan dasar terkait kesenangan murid ketika di dalam kelas. Yang berikutnya terkait dengan penguasaan atau power. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Kita mungkin bisa merasakan di dalam suatu kelas, anak-anak yang senangnya kepingin jadi pemimpin itu sebetulnya adalah anak-anak yang butuh akan penguasaan atau power. Mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal baru dan merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Mereka juga biasanya rapi dan sistematik dan selalu ingin mencapai yang terbaik. Nah, dari kebutuhan dasar manusia yang ada 5 tadi, mari ketika kita melaksanakan pembelajaran mungkin di kelas, ketika ada suatu pelanggaran, mari kita cari sebetulnya mereka itu apa sih yang kebutuhan apa yang belum terpenuhi. Berikutnya terkait dengan keyakinan kelas. Ini adalah contoh gambaran saja ketika saya bersama anak-anak membuat suatu keyakinan kelas. Videonya ada, cuma nggak saya tayangkan di sini. Mungkin nanti bagiannya Bu Lili punya videonya bisa diputar. Terkait dengan keyakinan kelas. Kenapa harus pakai keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan kelas saja? Kenapa kok harus ada keyakinan, Bu? Kenapa kok peraturan, tidak peraturan saja? Karena selama ini kita sudah terbiasa menggunakan istilah peraturan. Peraturan sekolah, peraturan kelas, dan lain sebagainya. Jawablah
pertanyaan-pertanyaan berikut. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Mungkin jawaban Bapak Ibu adalah untuk keselamatan, bukan untuk gaya-gayaan. Kemudian pertanyaan yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Tentu di situ jawabannya tidak jauh dari kata kesehatan. Oke. Nilai-nilai seperti inilah yang kita jadikan sebagai nilai keyakinan. Yang mana? Nilai akan keselamatan, nilai akan kesehatan. Nah, itu yang kita jadikan sebagai keyakinan. Keyakinan kelas akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Jadi tadi kalau saya sampaikan teori motivasi itu ada 3. Itu kalau kita rangkum sebetulnya teori motivasi itu ada motivasi ekstrinsik dari luar, ada motivasi intrinsik, motivasi dari dalam. Nah, dengan adanya keyakinan kelas ini akan lebih memotivasi seseorang itu dari dalam. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat dalam menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Karena kalau peraturan biasanya mereka itu saya tidak menyalahi peraturan karena takut dihukum, karena tidak nyaman, tidak seperti itu. Berikutnya, bagaimana proses pembentukan keyakinan sekolah atau kelas? Karena saya ikut pelatihan CGP, kemudian ada materi ini, mau nggak mau saya juga mencoba membuat keyakinan kelas, yang dimana nilai-nilai yang kami yakini sebagai keyakinan kelas kemudian kita bawa untuk membuat suatu kesepakatan kelas. Oke. Di situ untuk pembentukan keyakinan kelas, yang pertama mempersilahkan warga sekolah atau murid di sekolah, atau kalau dalam lingkup yang lebih kecil lagi di kelas, untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah atau di kelas. Kemudian mencatat semua masukan-masukan dari murid atau warga sekolah di papan tulis atau di kertas besar. Makanya tadi di gambar yang saya tampilkan di situ anak-anak membuat catatan-catatan kecil terkait dengan keyakinan-keyakinan kelas, terkait dengan keyakinan-keyakinan diri mereka untuk dituliskan di kertas kecil, saya pakai kertas post-it, kemudian ditempelkan di papan. Kemudian menyusun keyakinan kelas. Menyusun keyakinan kelas. Mengganti kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Contohnya begini, jangan berlari di kelas atau di koridor. Itu lebih bernada sebagai kalimat perintah. Karena kalau di situ kalimat perintah berarti itu seperti peraturan. Yang kalau misalkan kita langgar ya berarti nanti adanya hukuman yang akan diterima oleh murid. Makanya mengganti kalimatnya menjadi kalimat yang lebih halus, atau katakanlah di situ kalimat positif, mengganti dengan berjalanlah di kelas atau koridor. Jadi kata jangannya itu dibuang, gantilah dengan kalimat yang lebih positif. Kemudian langkah yang berikutnya, tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Jadi apa saja yang sudah dicatat, masing-masing orang itu pasti punya keyakinan atau nilai-nilai positif yang berbeda antara satu orang dengan orang yang lain. Kemudian ditinjau ulang untuk menjadi keyakinan sekolah atau keyakinan kelas secara bersama-sama. Setelah yakin, maka di situ semua warga kelas semua warga kelas
akan meninjau ulang dan menyetujuinya dengan menandatangani keyakinan sekolah atau kelas tersebut, termasuk guru dan semua warga. Jadi dari nilai-nilai apa yang sudah diyakini oleh masing-masing orang, masing-masing anak, itu kemudian ditinjau ulang. Ketika itu sudah disepakati menjadi keyakinan sekolah atau keyakinan kelas, maka itu ditandatangani. Ditandatangani tidak harus ditandatangan di ini, tidak. Yang jelas di situ sudah ada bentuk persetujuan di antara murid dengan guru. Kemudian yang terakhir, keyakinan kelasnya itu bisa ditempelkan di di dinding atau di papan, yang memudahkan untuk semua warga di sekolah atau di kelas itu melihat keyakinan sekolah atau keyakinan kelas apa yang mereka yakini. Bisa ditulis, bisa ditempelkan di papan tulis. Saling support. Bagus. Kompak. Tanggung jawab. Butuh kejujuran. Disiplin. Gak perlu. Ditempel aja dulu. Slowly dong. Nah, tidak merusak fasilitas kelas. Hai semua, kenalin nama aku Nia Ramadhani, aku dari kelas 12 MIPA 4. Ini adalah kegiatanku setelah pulang sekolah di hari Jumat tanpa menggunakan HP. Ikuti yuk bareng-bareng. Kegiatan yang pertama yang aku lakukan setelah pulang sekolah yaitu kumpul bersama teman-temanku di sanggar untuk membahas kegiatan yang telah dilakukan atau rapat evaluasi bersama. Evaluasi pada hari Jumat ini dilaksanakan di sanggar dan diikuti oleh peserta mulai dari kelas 10, 11, dan juga kelas 12. Setelah waktu break tiba, aku memutuskan untuk beribadah di mushola sekolah, dan setelah itu aku memutuskan untuk melanjutkan kegiatanku yaitu rapat bersama teman-teman. Setelah selesai rapat evaluasi, aku berpamitan dengan teman-teman dan berjalan ke perjalanan rumah. Pulang lebih waktunya ada 30 menit dan aku pulang pukul 4 sore. Perjalanan ke rumah, saya menggunakan kendaraan bermotor roda 2. Saya sendirian dan ini adalah perjalanan saya menuju ke rumah. Sampainya di rumah, saya ganti baju, maaf tidak terrekord, dan juga saya makan untuk mengisi energi saya untuk melanjutkan aktivitas di rumah.
Seusai makan, ternyata mama baru selesai membuat kue juga, dan akhirnya saya memilih icip-icip dan juga mengobrol santai bersama mama saya. Setelah selesai makan dan juga berbincang santai bersama orang tua saya memutuskan untuk melaksanakan ibadah sholat asyar karena waktu sudah memasuki waktunya sholat. Setelah selesai sholat asar, saya memutuskan untuk kembali ke kamar saya dan membersihkan kamar karena besoknya hari Sabtu dan Minggu saya akan ada kegiatan bersama teman-teman. Bersih-bersih kayak saya kali ini diawali dengan menyapu dan juga merapikan beberapa barang-barang saya yang sudah mulai berantakan. Setelah selesai bersih-bersih, saya memutuskan untuk istirahat dan minum air sejenak. Setelah itu saya mandi dan langsung menyiapkan jadwal pelajaran saya karena waktu udah menunjukkan semakin larut. Dan juga sholat tadi maaf tidak terrekord. Saya memutuskan untuk belajar dan juga melakukan hafalan untuk materi di hari Senin. Setelah saya selesai belajar, saya memutuskan untuk melaksanakan salah satu hobi saya, yaitu menggambar untuk mengisi waktu luang sebelum tidur. Setelah selesai melaksanakan hobi saya memutuskan untuk beristirahat dan lanjut besok beraktivitas lagi. Dadah!